Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam seluruh pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita melanjutkan review tentang naskah publikasi laporan penelitian eksperimen yang kemarin kita bahas, yaitu dengan kuasi eksperimen untuk pre-experimental design. Nah, di sini kita mengulas sedikit ya dari pertemuan yang sebelumnya. Jadi di bab 3 metode penelitian di sini menggunakan jenis penelitian eksperimen dengan judul pengaruh ya. Variabelnya yaitu pada motivasi belajar. Nah, untuk itu kita akan berfokus pada filsafat penelitian eksperimen ya. Karena ada tiga filsafat yang sampai sekarang ini digunakan di berbagai penelitian, baik itu penelitian pada bidang iptek maupun yang penelitian pada bidang ilmu sosial. Nah, untuk penelitian yang bisa kita cermati, jadi filsafat itu ada tiga macam. Yang pertama yaitu filsafat pada penelitian kuantitatif ya. Jadi kuantitatif itu meyakini atau berpandangan bahwa segala sesuatu itu harus bisa diobservasi atau bisa diukur ya. Jadi kalau kita melihat suatu fenomena yang kita teliti, itu harus bisa diukur. Diukur atau kita sebut saja melakukan penilaian begitu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat situasi di sekolahan, alat yang bisa kita lihat yang pertama bisa saja nilai siswa, bisa saja dalam bentuk katakanlah keaktifan siswa, bisa saja dalam bentuk katakanlah tingkat ketangkasan siswa dalam melakukan atau memperagakan sesuatu kinerja. Nah, hal-hal tersebut otomatis menjadi satu pandangan atau satu tumpuan cara berpikir dalam hal ini yaitu logika yang dipakai pada filsafat positivisme ya, atau di sini kita kenal sebagai sudut pandang pada penelitian kuantitatif. Nah, sedangkan pada penelitian kualitatif yaitu sesuatu yang diobservasi atau yang nampak bisa diukur akan ada makna yang timbul yang menyertai pada objek yang diselidiki atau diteliti ya. Katakanlah kita melihat misalkan siswa yang termenung. Nah, kita melihat kalau dari segi pengukuran kuantitatif mungkin dia tidak aktif ya, misalkan keaktifan itu misalkan indikatornya bertanya, melakukan gerak, melakukan perbuatan gitu. Padahal untuk berpikir kita butuh merenung sejenak ya. Jadi termenung itu ada makna berpikir, ada makna mungkin sedang memikirkan hal yang lain di luar mata pelajaran, atau memang termenung diam itu karena mungkin bertengkar dengan teman sebangkunya ya. Jadi makna-makna itu tidak bisa diobservasi dengan pendekatan kuantitatif ya, karena kaitannya dengan afeksi atau sikap sosial. Maka pandangan positivisme pada penelitian kuantitatif bertolak belakang dengan penelitian kualitatif. Nah, dua pandangan itu dipadukan untuk memperoleh informasi yang holistik atau informasi yang komprehensif, sehingga dapat menimbulkan tidak hanya pengukuran saja makna, namun juga kemajuan-kemajuan yang ada di dalam informasi yang diselidiki. Nah, maka timbullah satu pandangan, yaitu pandangan pragmatisme. Nah, jadi pandangan itu memadukan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Nah, komposisinya bergantung dengan rumusan masalah yang ditetapkan yang nanti dijawab di
penelitian tersebut. Nah, di sini setelah kita tahu ya filsafat tersebut, maka di sini dalam latar belakang sampai dengan rumusan masalah menjawab tentang apa yang bisa diukur ya. Karena di sini motivasi sikap sosial, maka di situ motivasi akan dioperasionalkan dengan beberapa subindikator yang menunjang konsep tentang motivasi itu sendiri, dan sudah ada di bab 2 ya, dasar atau tinjauan pustaka tentang motivasi ya. Nah, berikutnya yaitu kita tahu bahwa ada berbagai macam bentuk ya untuk penelitian eksperimen. Di sini yang digunakan yaitu pra-eksperimental design ya, atau pre-eksperimental design ya. Nah, jadi pre-eksperimental itu hanya menggunakan satu kelompok ya. Nah, padahal untuk penelitian eksperimen itu harus ada semacam pembanding ya. Jadi karena yang diketahui pengaruhnya, berapa pengaruhnya antara sebelum diberi pengaruh atau perlakuan atau treatment dan setelah diberi perlakuan. Maka di sini harus ada semacam pembanding yang fungsinya bukan untuk komparasi ya, tapi untuk melihat tinggi pengaruh pada objek yang kita berikan treatment. Nah, di sini ada desain di pre-eksperimental yaitu menggunakan one group pre-test post-test. Jadi di sini satu kelompok yang nanti diberikan perlakuan ya. Jadi hanya satu kelas, misalkan 12 TKJ 1 ya. Jadi yang menjadi subjek atau menjadi objek yang diteliti misalkan 12 TKJ 1, kalau dalam penelitian ini kelas 5 SD ya. Nah, pertama observasi dulu ya dengan cara memberikan nilai pretest. Setelah itu diberi perlakuan. X ini perlakuannya ada 2, yaitu dengan model pembelajaran kooperatif sesuai judul kemarin dan dengan model pembelajaran aktif ya. Jadi yang menjadi pembandingnya itu model pembelajarannya, atau dalam hari ini yaitu variabel independen ya. Sedangkan variabel dependen atau outputnya atau akibat dari perlakuan tersebut yaitu motivasi ya. Jadi di sini pembandingnya bukan kelompok, tapi pembandingnya yaitu model pembelajarannya atau variabel independennya ya. Nah, setelah itu dibandingkan ya di sini yaitu antara model pembelajaran kooperatif dengan model pembelajaran aktif ya. Nah, di sini kemarin kita sudah singgung ya desain penelitiannya. Yang pertama, karena di sini penelitian eksperimen, sebenarnya hampir seluruh penelitian itu harus menggunakan cara ilmiah ya. Salah satu cara ilmiahnya yaitu sistematis ya, runtut ya. Jadi cara-caranya itu runtut ya, tidak melompat ya, tapi sistematis, bertangga ya. Nah, sistematis di sini yaitu salah satunya kita bisa melakukan penelitian, karena di sini penelitiannya yaitu penelitian sosial, bukan penelitian yang teknik ya, atau yang objek yang kita teliti itu manusia, bukan objek yang kita teliti itu mesin ya. Jadi kita butuh alat ukur yang kita susun sendiri. Kalau kita mau mengukur suhu ya otomatis sudah ada alat ukurnya ya. Tapi kalau yang akan kita ukur itu motivasi, berarti kita harus menyusun alat ukur tersebut, instrumen-instrumen yang menyertai motivasi ya. Nah, desain instrumen tersebut otomatis berpijak pada dasar teori atau kajian teori yang telah kita rumuskan. Nah, untuk tahap awal sebelum kita melangkah sampai dengan ke lapangan, maka seluruh instrumen yang akan kita gunakan dalam proses penelitian harus divalidasi, ditelaah terlebih dahulu ya. Karena dengan instrumen yang tidak valid atau instrumen yang rusak atau instrumen yang tidak mengukur apa yang diukur, maka hasil penelitiannya tidak sesuai dengan kondisi yang ada di realita fenomena yang diteliti ya. Jadi di sini tahap awal yaitu nyusun instrumen, setelah itu divalidasi ya. Setelah itu divalidasi,
Setelah divalidasi, dilakukan perbaikan-perbaikan oleh tim ahli tentunya. Di sini bisa menggunakan kolaborator ya. Kalau di sekolahan mungkin tim ahlinya bisa guru senior atau guru yang tim penilai juga bisa ya. Atau Bapak Kepala Sekolah ya. Jadi di sini tim ahlinya atau dari kurikulum ya. Dari kurikulum yang kita pandang punya satu yaitu kerelevansi terhadap apa yang kita teliti ya. Karena di sini instrumen pembelajaran ya mungkin kita bisa berdiskusi meminta pendapat-pendapat dari kurikulum ataupun kepala sekolah ataupun guru senior maupun tim penilai ya. Di sini ada banyak alternatif yang bisa kita tempuh. Nah, berikutnya setelah itu memberikan treatment atau perlakuan. Di sini pembelajaran kooperatif pertama. Terus yang kedua, treatment kedua yaitu pembelajaran aktif. Jadi ada dua model yang kita pakai dalam satu kompetensi ya. Jadi di sini misalkan dalam satu kompetensi membutuhkan katakanlah 8 kali pertemuan, kita bisa split 50%, 50%. Ini kalau secara kuantitatif ya. Tapi secara purposis mungkin diserahkan sepenuhnya kepada peneliti atau guru yang tahu persis ya, tahu persis dinamika yang ada di kelasnya. Namun sebisa mungkin karena di sini penelitian eksperimen bukan penelitian tindakan, maka sebisa mungkin jarak antara peneliti dengan objek yang diteliti itu harus ada ya. Jadi supaya nanti terlihat bahwa hal tersebut terjadi karena treatment yang diberikan ya, bukan karena ada pengaruh dari guru ya, keberpihakan guru. Nah, inilah bedanya antara penelitian eksperimen dengan penelitian tindakan ya. Kalau penelitian tindakan, maka ada pengaruh, ada semacam keberpihakan atau usaha-usaha bagaimana supaya kualitas proses dan hasil pembelajarannya bisa meningkat ya, atau mendapatkan mutu yang semakin membaik dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun penelitian eksperimen yaitu berpandangan bahwa secara metodologis yaitu di mana hasil dari penelitian tersebut itu berpijak pada instrumen valid yang dipakai oleh peneliti. Jadi aspek-aspek peneliti itu tidak diikutsertakan dalam pengertian kesuksesannya bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi misalkan ini dilakukan oleh guru A, B, C, maka kalau sepanjang instrumennya reliable, dipakai berulang kali hasilnya sama dan valid, antara apa yang dituliskan di laporan itu ada di realitas nyata objek yang diteliti, maka diasumsikan atau dipandang bahwa hasil penelitian tersebut bisa dipakai dan dipergunakan oleh guru-guru lain. Tentunya di sini kecenderungannya pada materi tertentu ya, karena di sini di sini contohnya materi untuk kelas 5 untuk mata pelajaran IPS. Oke, berikutnya di sini kita review lagi tempat dan waktu penelitian. Ini cukup jelas ya. Lokasinya, terus di sini siswa kelas 5 dimulai tanggal berapa. Bapak Ibu pun bisa ya. Di sini waktu penelitian bisa dibuat timeline ya. Tanggal berapa nyusun apa, tanggal berapa nyusun apa ya, bisa saja ya timeline untuk informasi tambahan ya. Atau bisa diletakkan di bagian lampiran penunjang. Berikutnya untuk subjek penelitian di sini, karena penelitian eksperimen maka ada istilah populasi dan sampel ya. Karena desainnya pre-experimental design ya atau desain kuasi ya. Karena ini juga di SD ya, bisa juga di sekolah lain. Salah satu ciri khas dari penelitian eksperimen jenis kuasi itu nggak bisa di random ya. Nah, jadi nggak ada pemilihan sampling random ya. Nah, kalau di sini pun sama, di sini hanya menggunakan sampling purposive ya. Sampling yang disesuaikan dengan tujuan peneliti ya. Jadi tidak menggunakan probabilitas ya. Intinya tidak mencari sampling secara random ya. Dan diusahakan sampling tersebut mewakili populasi yang diteliti ya. Kalau sifatnya untuk generalisasi ya.
Kalau tidak ya hanya mendeskripsikan pada akhirnya ya hasil akhir di penelitian tersebut. Nah, terus di sini ada definisi operasional variabel ya. Jadi ada variabel-variabel yang terkait pada judul, bagaimana cara pengukurannya. Ya, ini akan terlihat ya, mana variabel independen dan mana variabel dependen ya. Variabel independen yaitu modelnya ya, kedua tadi pembelajaran aktif dan pembelajaran kooperatif ya. Sedangkan terikatnya yaitu motivasi belajar ya. Nah, di sini ada deskripsinya ya. Motivasi ya. Ini mengacu pada teori ya. Nah, terus pembelajaran kooperatif, pembelajaran aktif ya. Nah, terus di sini teknik pengumpulan datanya ini karena variabel dependen yang diteliti itu motivasi, maka di sini di sini menggunakan tes ya. Seperti kuesioner ya. Lebih tepatnya seperti kuesioner ya. Datanya bisa dalam bentuk interval atau ada yang dalam bentuk ordinal ya. Dua pernyataan tersebut masih debatable ya. Kemarin saya lihat paparannya Profesor Sugiono juga demikian ya. Oke, untuk data ordinal itu data peringkat dengan jarak yang berbeda ya. Misalkan ranking 1 dengan ranking 2 nilainya yang jaraknya misalkan 5 ya. 1 nilainya 90, yang 2 85. Terus ranking ketiga nilainya 82. Nah, itu kan jaraknya beda-beda ya. Jarak antara ranking 1 dengan 2 jaraknya 5. Jarak antara ranking 2 dengan 3 jaraknya cuman katakanlah 2 itu kan. Selisih nilainya ya. Nah, sedangkan interval itu jaraknya sama dan tidak memiliki nilai mutlak 0 ya, jadi bisa negatif ya. Namun jaraknya sama. Nah, jadi untuk tes skala pemahaman saya yaitu dengan skala interval ya. Nah, di sini ada instrumen penelitian tadi, skala motivasi. Nah, ini dibuat kisi-kisi ya dari definisi operasional yang tadi sudah dibentuk ya. Jadi di sini definisi operasionalnya itu salah satunya motivasi belajar. Nah, yang dikumpulkan itu tes skala motivasi belajar. Sedangkan ini sudah tercover di perangkat pembelajaran ya. Jadi ada LKS, ada RPP, ada kisi-kisi, itu sudah include ya, masuk ya. Dan sifatnya kualitatif ya, karena bentuknya dokumen ya. Nah, ini dibuat skala. Nah, inilah yang nanti divalidasi oleh judgement ya atau tim ahli ya. Sini jumlah itemnya ada 30 kalau kita lihat ya, 1 sampai dengan 30. Dan skalanya itu di sini kita belum bisa lihat ini skala berapa ya. Namun indikator semakin banyak, otomatis akan semakin lengkap ya, semakin tajam ya. Dan ketika skalanya itu semakin tinggi 1 ke 5 begitu ya, daripada 1 ke 3 itu akan semakin tajam. Sesuai dengan apa yang saya kutip dari Profesor Sugiono, yaitu seperti kita mengukur meja, kalau kita ukur sampai dengan ke satuan ukuran sentimeter, otomatis kepresisinya akan lebih tinggi daripada yang kita ukur hanya pada satuan desimeter. Ya, begitu ya. Secara dari sudut pandang kuantitatif ya tentunya ya. Nah, terus di sini teknik yang digunakan untuk melakukan validasi. Jadi pengertian validasi itu apa yang dituliskan di laporan itu bukan mewakili ya, sesuai dengan keadaan situasi objek yang kita teliti. Sedangkan reliabilitas itu konsistensi ya. Jadi instrumen tersebut dipakai berulang-ulang, hasilnya reliable ya. Nah, reliable belum tentu valid ya, karena syarat dari valid itu ya sepenuhnya mewakili apa yang ada di situasi nyata ya. Sama seperti yang saya amati, siswa mengumpulkan kuesioner butuh diskusi dengan guru ya. Tapi setelah saya buat grupnya, ternyata ada banyak siswa yang tidak mau berdiskusi dengan teman ataupun guru ya. Jadi itu
tidak valid, contoh yang tidak valid ya, yang dituliskan dengan apa yang diamati itu tidak sama ya, itu tidak valid. Kalau dikatakan reliable ya karena hasilnya sama ya. Ternyata banyak siswa yang tidak aktif ya, itu reliable ya, konsisten ya. Konsisten dalam artian konsisten tidak sesuai apa yang ditulis dengan apa yang dilakukan ya. Konsisten tidak jujur ya. Itu ya, ini contoh ya. Terus di sini untuk melakukan validasi ya, skala motivasi belajar di sini instrumen tersebut diuji cobakan ya. Setelah itu dihitung hasilnya ya. Di sini menggunakan SPSS. Di sini menggunakan rumus correlation Pearson ya, Pearson correlation ya. Nah di sini apabila nilai hitungnya valid itu ketika nilai hitungnya lebih dari atau sama dengan 0,3 ya. Di sini tipsnya saya, silakan Bapak Ibu bisa mencari buku statistik ya, atau bisa mencari via online ya. Di sini ada banyak sekali. Untuk cara-caranya silakan lihat ya di SPSS caranya bagaimana. Namun untuk penelitian eksperimen ya instrumen harus valid ya sebelum diuji cobakan ya. Karena ini yang kita uji itu teori atau konsep tentang model pembelajaran, baik pembelajaran aktif maupun pembelajaran kooperatif ya. Kalau tidak valid ya otomatis tidak divalidasi, otomatis kita menyalahi sistematika ilmiah yang ada di metodologi penelitian ya. Nah, berikutnya yaitu reliabilitas ya. Reliable itu konsisten ya. Nah, setelah ini jadi kalau valid itu pasti reliable ya. Tapi kalau reliable belum tentu valid ya. Jadi ketika valid ya otomatis harusnya perhitungan ya reliable ya, begitu ya. Oke, terus berikutnya teknik analisis data ya. Kalau ini tadi uji coba instrumen sudah valid, sudah reliable, tinggal nanti dipakai. Setelah dipakai ke lapangan atau dalam artian field mind testing gitu ya, atau operational field testing gitu kan, uji coba langsung. Maka di sini kita peroleh bagaimana cara menganalisis datanya. Nah, yang dianalisis yaitu motivasi ya, karena di sini yang kita lihat itu aspek afeksi ya, motivasi ya. Akan lebih baik pada saat kita menggunakan penelitian untuk situasi pandemi yang kita lihat itu mungkin hasil belajar ya, bukan afeksi ya. Kalau afeksi tidak tatap muka langsung, kemarin paparan dari dua guru besar yaitu Profesor Tri Marhaini dan Profesor Aan Komariah mengklaim bahwa metodologinya tidak bisa dipakai ketika kita melihat ya sikap-sikap ya, kalau kita tidak terjun di situasinya langsung ya. Nah, di sini uji normalitas ya, datanya harus normal terlebih dahulu baru kita bisa memeriksa hipotesis yang kita berikan, ada pengaruh atau tidak. Jadi di sini menggunakan statistik parametrik ya. Jadi harus normal. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan sampel ya. Harapannya sampel itu nanti diperlakukan untuk populasi. Jadi apa yang kita uji hipotesisnya atau pernyataan yang kita duga dari awal itu nanti bersifat generalisasi. Generalisasi itu pengertiannya kita bisa berlakukan pernyataan tersebut ke populasi, tentunya dengan melihat waktu ya. Nah, berikutnya analisis data observasi ya di sini ya. Dari yang diobservasi itu secara deskriptif di sini ya, diinterpretasikan dalam bentuk persentase. Jadi di sini analisis datanya ada analisis generalisasi atau yang disebut sebagai statistik inferensial. Ada juga satu lagi yaitu analisis statistik deskriptif ya. Jadi hanya mendeskripsikan keadaan secara alamiah ya, tidak membuat semacam kesimpulan ya. Jadi ini ada dua ya. Jadi keadaan awalnya
bagaimana motivasi belajarnya diukur, seberapa tinggi, ya, karena di sini motivasi sudah dikuantitasikan ya dengan definisi operasional sesuai dengan instrumen yang kita gunakan ya. Jadi di sini tadi kita bisa lihat ada unsur motivasi itu di sini adanya hasrat, adanya dorongan, adanya harapan sampai dengan adanya lingkungan belajar yang kondusif. Nah, item-item ini mewakili indikator motivasi belajar ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini ada pertama diuji dulu, datanya normal atau tidak. Setelah normal, ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Setelah normal baru kita uji menggunakan tes one group design ya di sini. Tes one group design ini masuk di lampiran ya. Nah, di sini menggunakan uji T ya, uji T. Di sini uji T yang kita gunakan yaitu paired sample test. Nah, saya akan coba mengulas sedikit ya. Jadi uji T itu ada dua ya. Ada uji sampel berpasangan, ada uji sampel tidak berpasangan. Contoh ya, di sini judulnya kan objek yang kita teliti sama ya. Siswa kelas 5 ya, sedangkan yang beda hanya model pembelajarannya. Maka itu sampel berpasangan ya. Karena objek yang diteliti sama ya, hanya treatmentnya yang berbeda. Nah, itu maka uji T berpasangan ya, paired sample test. Apabila kita menggunakan sampel yang tidak berpasangan, contohnya kalau objeknya beda ya, objeknya berbeda, treatmentnya sama. Contoh, kita akan melihat pengaruh pemberian pelatihan terhadap dua sekolahan ya. Bagaimanakah pengaruhnya ya antara satu sekolah yang diberikan pelatihan dan sekolah lain yang juga diberikan pelatihan. Itu berarti independent sample test ya, itu ya, bukan paired sample test. Terus setelah itu diobservasi ya, ini muncul angka ya. Jadi sebelum diuji kita tahu keadaan awalnya berapa tinggi motivasinya ya sebelum diberikan pelakuan. Nah, di sini menggunakan statistik deskriptif ya. Jadi kita deskripsikan dulu keadaannya, baru kita uji pengaruhnya ya. Tentunya setelah instrumennya valid ya, dipakai ya, bisa dipakai. Jadi instrumennya ya yang divalidasi itu instrumen motivasi ya. Kalau instrumen RPP juga divalidasi juga ya, tapi divalidasi secara kualitatif. Ya, berikutnya di sini bab 4. Nah, di bab 4 ini membahas tentang hasil-hasil sesuai dengan rumusan masalah. Kita tahu rumusan masalahnya kemarin ada 3 ya, maka di sini di bab 4 harus minimal ada 3 ya, 3 hasil yang digunakan sesuai dengan benang merah antara rumusan masalah dengan pembahasan penelitian ya, hasil dan pembahasan. Lokasi cukup jelas ya, di sini hasilnya kita lihat ya. Yang pertama mendeskripsikan dulu ya. Ya, jadi kalimat ini itu data deskriptifnya itu tidak muncul di rumusan masalah ya. Ya, namun ini boleh dilakukan ya. Jadi hasil itu boleh lebih banyak daripada rumusan masalah, tapi tidak boleh lebih kurang ya. Ini yang saya pahami, nanti ketika teman-teman menambahkan dipersilakan ya, karena ini sifatnya kita juga sama-sama belajar ya. Kita ini halaman 71 ya. Kita lihat ya ada di Oke, sebentar. Oke, nah kita lihat rumusan masalahnya ya. Semua menanyakan pengaruh ya. Nah, jadi statistik yang digunakan ini statistik inferensial ya. Nah, pengaruhnya bagaimana? Pengaruhnya bagaimana ini kan? Apakah terdapat pengaruh gitu kan? Ini pertanyaan kuanti ya. Seberapa tinggi juga pertanyaan kuantitatif. Namun hanya deskriptif ya. Tingginya berapa? Tapi kalau pengaruh kan harus ada statistik inferensial ya.
Nah, kita lihat ke halaman tadi 71 ya. Nah, di sini, nah ini yang nggak ada ya. Ini mungkin di rumusan masalah bisa ya ditambahkan ya. Karena biasanya yang akan dilihat di rumusan masalah ya. Yang nanti menjadi matrik perancah ketika menyusun pembahasan ya. Jadi seberapa tinggi hasil pretest dan posttest, skala motivasi, katakanlah sebelum treatment misal ya sebelum treatment, karena kan pretest ya, pretest sebelum treatment itu berapa. Jadi pretest itu kan untuk mengetahui ya berapa sih motivasinya ya sebelum diberikan tindakan ya. Nah, ini bisa ya di rumusan masalah bisa ditambahkan ya agar nanti ya sinkron ya ketika dicek rumusan masalahnya nyambung dengan pembahasannya. Nah, setelah itu ini ada deskripsi tabel ya, penulisannya seperti ini ya. Ada sumber di sini. Oke, lengkap dan baik. Setelah itu ini gambar ya, gambar ya. Ini tidak ada sumbernya ya. Karena gambar merupakan reduksi dari tabel ya. Ataupun sebaliknya ya. Ataupun resiprokal ya, dua-duanya ya, saling melengkapi. Oke, untuk cara mereduksinya pun ada teorinya ya. Teorinya salah satunya Miles and Haberman ya. Yang pertama direduksi, diklasifikasi, terus diinterpretasi ya. Teknik analisis kualitatif ya. Nah terus, ini menggunakan statistik frekuensi ya, deskriptif tapi frekuensi ya. Ini frekuensinya atau nilai yang muncul ya di ambang tersebut ya. Interval 36 sampai 40 berapa. Kita bisa buat di Excel ya, dan kita bisa buat di SPSS juga ya. Di Excel itu ada rumusnya ya. Silakan bisa dicari juga ya. Ini ada keterangan. Nah, berarti kita bisa tarik kesimpulan sementara. Tabel di sini hasil pengolahannya, sumbernya disertakan di sini kan. Sumbernya berarti kan hasil dari nilai yang diperoleh ya. Oke. Oke, lanjut ya. Ini statistik deskriptif ya. Deskripsi hasil pretest, posttest model pembelajaran kooperatif, terus yang kedua model pembelajaran aktif ya, langsung ya. Jadi di sini tidak ada kondisi awal ya, kondisi awal sebelum dikasih ya, ya. Jadi langsung menukik ya. Jadi langsung diberikan hasil langsung ya, hasil langsung. Jadi karena dua treatment yang diberikan ya. Kalau saya baca itu hanya ada satu, misalkan pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa, misalkan untuk materi apa gitu ya. Berarti kita bisa lihat ya sebelum diberikan tindakan itu berapa tingginya sebelum diberikan model discovery ya. Setelah itu setelah diberikan discovery berapa. Itu kalau catatannya satu ya. Nah, ini untuk menyederhanakan mungkin rumusan masalahnya langsung membahas tentang dua variabel itu ya. Ya bisa saja ya, tidak masalah. Oke, terus berikutnya. Ini baru statistik deskriptif ya. Nah, setelah itu dianalisis. Nah, ini pertama sebelum menjawab hipotesis ya. Kalau ini belum menjawab hipotesis ya, karena tadi hipotesisnya yang harus dijawab itu pengaruh semua ya. Nah, ini belum menjawab. Maka di sini menjawabnya caranya pertama yaitu datanya normal apa tidak ya. Sesuai tadi ya prasyarat analisis hipotesisnya ya. Datanya normal apa tidak ya. Setelah itu kita lihat ya. Nah, uji normalitas ya. Ini caranya tadi sudah disampaikan ya. Pearson correlation ya. Nah, sudah. Setelah normal nanti Nah, jadi yang diuji normalitasnya itu dua ya. Normalitas motivasi belajar untuk model pembelajaran aktif dan normalitas uji normalitas data dengan model pembelajaran aktif ya. Oke. Nah, setelah nanti di sini klausannya bagaimana kalau tidak normal?
Kalau tidak normal berarti kita menggunakan statistik non parametris ya. Saya belum menguasai ya, mungkin teman-teman bisa share ya. Ini kebetulan keterangannya contohnya normal gitu ya. Contohnya normal, dan yang menjadi catatan kemarin yang dari disampaikan oleh Profesor Sugiono, untuk penelitian itu ada 3 ya, ada penelitian institusional, ada penelitian akademik, dan ada penelitian profesional ya. Penelitian akademik itu untuk syarat akademik ya, S1, S2, S3. Hal yang menjadi highlight dari Profesor Sugiono, yang dilihat itu metodologinya harus benar dulu gitu kan. Nah, hasil nanti bisa menyesuaikan, artinya tidak yang menjadi yang utama ya, karena posisinya belajar begitu. Beliau menyatakan seperti itu ya. Nah, kalau penelitian profesional yang dilakukan oleh para peneliti, profesi sebagai peneliti salah satunya yaitu dosen ya, atau peneliti atau widyaswara ya. Karena memang didukung oleh Tridharma ya kalau dosen ya, ada standar penelitian. Itu selain metode yang benar pun hasilnya harus benar dan dapat dimanfaatkan ya. Originalitasnya juga dijaga begitu. Nah, oleh karena itu hal-hal tersebut menjadi cara pandang kita bahwa di sini guru walaupun ada peraturan tentang publikasi ilmiah ya, tapi di sini belum sepenuhnya didukung dengan standar yang ada di sekolah, yaitu standar penelitian. Maka oleh karena itu metodologi benar, hasilnya mungkin ada yang salah, itu dimaklumi, tapi tidak boleh berbohong. Itu yang saya tangkap dari apa yang dikemukakan oleh Profesor Sugiono. Nah, di sini untuk uji hipotesisnya ini untuk menjawab ya, ada pengaruh atau tidak. Nah, di sini uji hipotesisnya kita lihat rumusan masalahnya ya. Nah, kita mengikuti uji T-paired sample ya. Paired sample dites ya di sini ya, karena berpasangan. Oke, uji posisi yang kedua ya. Oke, uji posisi yang ketiga. Oke, jadi ada 3 rumusan masalah ya. Nah, setelah itu di sini di bagian pembahasan berarti merangkum hasil ya. Jadi hasil tersebut kita buat narasi dengan cara berpikir kita dengan ditunjang oleh beberapa pernyataan dari ahli ya, baik itu dari laporan penelitian yang terpublikasi dalam hal ini jurnal ilmiah ataupun dari sumber-sumber lain baik yang sifatnya mendukung atau yang sifatnya melengkapi ya. Jadi sebisa mungkin di pembahasan itu timbul makna ya. Nah, dan di pembahasan bisa juga ya kita korek informasi yang sifatnya tidak biasa itu ya, atau di sini ada kasus begitu ya, hal-hal yang di luar kebiasaan ya. Ya mungkin suasana siswanya ya, atau mungkin sarana prasarana atau apa ya, yang di sini kita tidak bisa uraikan secara kuantitatif ya, jadi secara kualitatif begitu. Nah, ini akan menjadi satu nilai tambah karena di sini menunjukkan bahwa keterampilan peneliti dalam menggunakan instrumen itu akan terlihat bagaimana cara dia melakukan uji lapangan ya. Karena uji lapangan tidak sepenuhnya kuanti ya, ada sifat-sifat kualitatif ya. Karena kan yang melakukan manusia ya, jadi bisa melihat lingkungan fenomena yang diteliti ya. Itu mungkin dari pandangan saya pribadi ya. Oke, terus di sini ada ya, ini dibunyikan angka lagi ya. Hasil-hasil dari perlakuan ya. Ya, oke, ini angka lagi. Perbedaannya dicari ya, rata-rata. Oke, dan kemarin masukan dari beberapa narasumber yang ada di jurnal ilmiah Guru Diksus juga, kalau sudah dibunyikan angka ini kita nggak perlu ngulang lagi ya. Ya, namun apabila ada pengulangan ya, pengulangan yang sifatnya berbeda ya, sifatnya itu tidak mengulang tapi menguatkan mungkin ya.
Nah, kita lihat ini apakah ada teorinya. Sebentar kita lihat ya. Ah, ini ada ya. Nah, ini juga ada ya. Oke. Jadi didukung dengan teori-teori ya. Teori mungkin dari jurnal, dari laporan hasil penelitian. Ya, oke. Saya tidak akan membaca satu-satu ya. Terus di sini keterbatasan ya. Di sini keterbatasan itu hal yang dipandang masih kurang berdasarkan hasil pengolahan data ya. Nah, di sini keterbatasannya dilihat dari subjek yang diteliti ya. Kelas 5 hanya menggunakan satu subjek aja, kelas 5 tidak ada pembanding ya, karena desainnya pre-experimental design ya. Ya, bisa kita kembangkan menjadi quasi experimental design ya. Itu beberapa kelas bisa ya. Tentunya mempertimbangkan dengan satu ya, yang paling utama itu keterampilan kita menulis ya, itu nomor satu ya. Kita mau menggunakan apapun, kita harus tahu apa yang kita gunakan ya. Sama seperti kita naik kendaraan, sebaik apapun kendaraan itu kita yang mengemudikannya ya. Jadi pertanyaannya kembali ke diri kita sendiri dulu ya. Kita sudah bisa nggak menggunakannya. Baru setelah itu kita bisa melangkah ya, starting point-nya identifikasi ke kemampuan dan kemauan kita dulu ya, itu nomor satu. Nah, contoh ini pre-experimental design saya review mengingat subjek yang kita teliti hanya satu kelas ya, dengan 2 model ya. Jadi istilah sederhananya itu kalau kita hanya melakukan penelitian di populasi yang lebih kecil, itu akan semakin kecil masalahnya ya, daripada kita melakukan penelitian dengan skup yang lebih besar ya. Ya, otomatis maka ada istilah mengutip pernyataan dari Profesor Sugiono, itu ada istilah penerapan, itu ada yang penerapan di produk utuh dan ada penerapan di produk komponen ya. Nah, di sini penerapannya di produk komponen yang sederhana ya, karena di sini kita tidak mengembangkan tindakan, tidak mengembangkan treatment, tapi hanya menggunakan treatment dan tidak meneliti ya, tapi menguji cobakan treatment model pembelajaran aktif dan model pembelajaran kolaboratif ya. Oke. Nah, terus waktu ya, di sini pembahasannya nomor 1 subjek, terus waktu menggunakan tes skala ya. Siswa mengisi tes skala motivasinya dengan jujur atau tidak. Nah, ini udah pasti ya. Kalau yang ditanya motivasi terus tesnya skala motivasi ini jujur atau tidak, ini bisa kita jawab dengan cara triangulasi. Triangulasi dalam pengertian kita menggunakan beberapa metode di kurun waktu yang sama ya. Ya, kalau di penelitian kualitatif itu kategorinya itu konkuren ya. Saya ngutip dari bukunya Profesor Sugiono ya itu. Jadi ada yang triangulation, ada yang embedded ya. Jadi di sini kita bisa melihat motivasi nomor 1 dari tes skala, bisa juga dari catatan-catatan ya, catatan-catatan yang fungsinya berarti kan kualitatif ya, kita kombinasikan bisa ya. Jadi nomor 3 ini bisa kita jawab dengan cara menambahkan instrumen transkrip observasi ya. Nah, ini kesimpulannya ya. Kesimpulan berarti menjawab rumusan masalah ya. Rumusan masalah harus dijawab 1 2 3 ya, pengaruh. Oke, 1 ya, 2 terus 3 ya, sama berarti ya. Terus sarannya ya, saran-saran berarti hal-hal yang sifatnya masih kurang ya. Saran bagi guru peneliti selanjutnya ya. Setelah itu di sini daftar pustaka ya. Daftar pustaka di sini kalau kita lihat kutipannya ya. Kita sebentar. Kita lihat cara mengutipnya. Oke. Cara mengutipnya di sini tahun terus titik 2 ya. Jadi ini yang jelas bukan menggunakan apa style ya. Kalau apa style itu pakai koma ya. Tahun terus koma, halamannya berapa. Nah, di sini yang saya tahu cara pengutipan di naskah publikasi untuk
bidang sosial itu rata-rata menggunakan APA style ya. Kalau di engineering itu pakai IEEE ya, IEEE ya. Ada yang menggunakan Harvard style, ada yang menggunakan Vancouver style. Nah, tinggal nanti kalau di buku 4 setahu saya tidak ada ketentuan tegas harus menggunakan style tertentu gitu ya. Nah, ini saran, terus ini daftar pustaka, setelah itu selanjutnya lampiran-lampiran ya. Lampiran-lampiran silakan Bapak Ibu semuanya yang sedang meneliti silakan untuk disesuaikan ya. Karena sifat penelitian itu salah satunya yaitu berangkat dari apa yang ada di lapangan ya. Jadi ada angka kok tidak ada hasil observasi itu dipertanyakan ya, karena sifat penelitian itu ilmiah ya, bisa diamati dan bisa dilakukan oleh orang lain itu ya. Nah, ini ada RPP-nya ya. Oke, ini ada LKS-nya, ini RPP untuk model pembelajaran aktif dan RPP untuk model pembelajaran kooperatif ya. Oke, ini ada materi, ada LKS ya. Oke, dan ini contoh-contoh potret-potret observasinya ya. Ini mahasiswa yang membuat penelitian ya. Mungkin yang melaksanakan pengajaran mungkin bisa guru ya. Idealnya guru ya. Karena penelitian eksperimen itu ada jarak antara peneliti dengan objek yang diteliti. Itu secara konsep ya. Realitas di lapangannya saya kurang tahu ya. Kalau untuk guru bagaimana? Ya otomatis dilakukan oleh guru sendiri ya. Jadi validitas penelitiannya bisa dibilang masih dipertanyakan ya. Karena pasti ada keberpihakannya ya. Tapi apapun itu, bentuk-bentuk hambatan yang ada kita tetap memotivasi ya. Karena yang namanya pengetahuan itu memang harus kita perbarui ya. Nah, karena sifat dari manusia itu berkembang. Nah, kita scroll ke bawah ya, ini contoh-contoh ya yang sudah ditulis. Nah, ini situasinya saya sampaikan, ini situasi penelitian eksperimen di era tatap muka ya. Nah, kalau situasi eksperimennya di era pandemi otomatis bukan motivasi ya, mungkin hasil belajar atau mungkin keterampilan tertentu ya, Karena Profesor Tri Marhaini menyampaikan tidak bisa dilakukan PTK karena sifat PTK itu kualitatif, salah satunya ya bisa kualitatif, bisa kuanti, bisa mix method ya. Kalau dari Profesor Sugiono menanyakan seperti itu. Karena PTK ada level-levelnya ya. Level yang pertama itu meneliti terus menguji, tidak menguji tindakan ya. Terus level yang kedua itu tidak meneliti menghasilkan tindakan ya. Terus level yang ketiga meneliti menguji tindakan dan menghasilkan tindakan. Level 4 itu mengembangkan tindakan ya, membuat mengembangkan tindakan. Nah, jadi di sini kemarin PTK bisa kualitatif, bisa kuantitatif, bisa mix method ya. Tapi karena adanya triangulasi, maka di situ ada angka ya, biasanya nilai kan, berapa tinggi itu nilai ya. Tapi angkanya itu hanya deskriptif ya, bukan menggunakan statistik inferensial ya. Dan kemarin sempat disorot juga, jarang sekali guru yang melakukan penelitian tindakan dengan mencari tidak hanya tinggi peningkatannya, tapi pengaruhnya ya. Nah, namun hanya untuk tingginya saja juga guru-guru masih banyak yang mengalami kesulitan ya, termasuk saya pribadi ya, masih belajar juga. Demikian untuk part 2, dan semoga part 2 ini bisa menambah informasi serta hasanah belajar kita bersama, saling memotivasi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.